Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, selalu dalam perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam mara bahaya dan sebagainya, dan semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dan manfaat dari perkuliahan yang kita laksanakan pada hari ini. Pada pertemuan ketiga ini saya akan menjelaskan mengenai tentang hubungan politik dan hukum. Sebelum masuk ke poin pembahasan inti, perlu kita review terlebih dahulu pertemuan kita pada minggu sebelumnya. Secara umum, pertemuan pertama kemarin membahas mengenai tentang pengertian, cakupan, dan kemudian juga sumber dari politik hukum. Bisa saya tarik kesimpulan bahwa dalam pengertian politik hukum itu merupakan legal policy yang di dalamnya berkaitan dengan kebijakan dasar yang menentukan isi, arah, tujuan, serta bentuk dari suatu hukum, dan sekaligus juga menentukan tentang hukum yang akan diberlakukan dan juga hukum yang tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara. Jadi yang perlu kita garis bawahi bahwa politik hukum itu berkaitan dengan cara merumuskan suatu hukum yang berdasarkan pada suatu politik hukum nasional yang arahnya itu mencapai tujuan negara. Kemudian memasuki materi kita pada hari ini, perlu kita pahami terlebih dahulu. Jadi untuk mengantarkan kepada materi mengenai tentang tujuan hukum, secara umum tujuan hukum itu ada, saya mengutip dari berbagai sumber. Saya kemudian merumuskan tujuan hukum itu dalam 4 poin. Yang pertama, hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Artinya semua peraturan perundang-undangan yang positif yang sudah yang sudah dirumuskan oleh pemerintah itu arahnya harus ditujukan sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara itu apa? Ya, seperti halnya yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian yang kedua, hukum sebagai alat untuk menciptakan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Secara umum, tujuan keempat ini kalau di dalam sistem hukum positivisme, aliran hukum positivisme, itu kan aliran yang menekankan bahwa ada prinsip legalitas dalam suatu hukum. Ini pasti ketika suatu negara memberlakukan hukum, maka yang poin penting yang harus dicapai adalah untuk menciptakan kepastian. Kepastian itu apa? Kepastian itu kepastian mengenai tentang sebuah hukum dari perilaku yang dilakukan oleh masyarakat ataupun oleh subjek hukum ataupun badan hukum publik gitu ya. Jadi misalkan ketika orang melakukan tindak pidana atau merenggut hak orang lain, maka harus ada sebuah kepastian untuk menentukan apakah dia itu bersalah atau tidak, atau merugikan orang lain atau tidak. Kepastian yang harus ada itu dibuat berdasarkan peraturan hukum. Kemudian keadilan ini untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia mengenai tentang hak dan kewajiban, mengenai tentang apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, mengenai tentang perintah ataupun larangan dan sebagainya, untuk menjaga keharmonisan kehidupan manusia. Kemudian kemanfaatan hukum ini berbicara mengenai tentang apa manfaat dan faedah dari pemberlakuan suatu hukum di dalam negara. Tentunya salah satunya adalah untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan sebagainya. Yang ketiga adalah law is a tool of social engineering. Pernyataan ini disampaikan oleh Resco Pun. Resco Pun itu adalah salah satu tokoh di dalam sociological jurisprudence atau aliran hukum yang merumuskan hukum yang dikaitkan dengan ilmu-ilmu
ilmu sosial, ini berpandangan bahwa hukum itu salah satu alat untuk merubah keadaan sosial, atau hukum itu salah satu alat untuk melakukan pembaharuan sosial. Jadi instrumen hukum itu sangat bermanfaat atau mempunyai fungsi yang sangat dominan untuk menentukan suatu keadaan masyarakat. Bisa juga dikatakan sebagai hukum itu sebagai instrumen penting untuk merubah suatu keadaan masyarakat yang kurang baik menjadi masyarakat yang baik. Dan yang keempat adalah hukum bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia. Jadi sejak hukum di awal-awal hukum itu tercipta, itu salah satu tujuan hukum adalah melindungi hak asasi manusia. Kita tahu sebelum adanya aturan hukum, di dunia ini kekuasaan itu didasarkan pada ada istilah kalau di dalam ilmu atau di dalam evolusi manusia itu ada istilah bahwa the survival of the fittest, bahwa siapa yang mampu bertahan maka dia akan menguasai. Artinya itu berlaku hukum rimba. Siapa yang bisa berkuasa di situ maka dia akan bisa menguasai kehidupan di situ. Artinya dalam negara klasik, konsep negara klasik sebelum adanya negara hukum atau sebelum adanya aturan hukum, kekuasaan itu didasarkan atas kekuatan. Siapa yang kuat, yang dia akan menguasai. Nah, itu cenderung menimbulkan penindasan dan ketidakadilan kepada golongan yang lain atau kepada manusia yang lain. Ini yang kemudian melatar belakangi lahirnya hukum, bahwa hukum itu harus menciptakan sebuah keadilan. Hukum itu harus menjaga harkat dan martabat manusia, dan hukum tentunya harus melindungi hak asasi manusia. Karena setiap manusia itu mempunyai hak asasi yang ini merupakan anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada manusia, dan tidak ada perbedaan antara satu individu dengan individu yang lainnya. Semuanya mempunyai hak yang sama. Kemudian selanjutnya secara umum, jika hukum itu dipahami sebagai alat, maka politik hukum itu juga merupakan alat atau sarana dan langkah yang digunakan pemerintah untuk menciptakan hukum nasional guna mencapai cita-cita bangsa dan tujuan negara. Jadi ini yang perlu kita pahami, hukum ataupun politik hukum itu adalah suatu alat. Alat untuk apa? Alat untuk menuju atau menciptakan atau mencapai suatu cita-cita bangsa dan negara. Kemudian hubungan politik dan hukum. Nah, ini yang menjadi salah satu kisi-kisi di dalam pembahasan materi kita pada pertemuan hari ini, itu mengenai tentang hubungan politik dan hukum. Nah, ada sebuah istilah bahwa ada sebuah pernyataan juga bahwa hukum itu sebagai produk politik. Namun ketika kita mendengar secara sekilas pernyataan hukum sebagai produk politik, dalam pandangan orang awam atau pandangan para sarjana hukum juga, itu pasti istilah itu menjadi sebuah persoalan. Sebab pernyataan tersebut itu memposisikan hukum sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh politik ya, dalam kehidupan sosial itu ya. Apalagi dalam tataran ide atau cita-cita hukum di dalam negara yang menganut prinsip supremasi hukum atau prinsip yang menempatkan hukum itu sebagai panglima tertinggi dalam suatu negara. Ini tentu politik harus diposisikan sebagai variabel yang dipengaruhi hukum, bukan kemudian hukum yang diposisikan sebagai produk politik gitu. Kenapa? Karena ya namanya supremasi hukum itu kan hukum di posisi yang paling tinggi. Semua subsistem kehidupan masyarakat itu harus dijalankan berdasarkan aturan hukum. Nah, tidak bisa kemudian hukum diletakkan atau dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Kemudian hukum yang determinan atas politik atau politik yang determinan atas hukum. Nah, ini saya kira menimbulkan suatu pertanyaan yang saya kira cukup debatable atau bisa menimbulkan suatu perdebatan yang panjang mengenai tentang pernyataan ini.
Sebenarnya istilah hukum yang determinan atas politik atau politik yang determinan atas hukum itu ya saya kira kedua-duanya benar. Bisa saja hukum itu sebagai produk politik atau sebaliknya politik itu adalah produk hukum gitu ya. Karena di dalam sebuah kajian ilmiah dengan metode-metode ilmiah itu sebenarnya tidak ada yang salah. Semua pernyataan itu benar. Tinggal sudut pandang apa yang digunakan untuk menganalisis hubungan tersebut. Kalau kemudian sudut pandangnya itu yang digunakan adalah ilmu politik, maka ya tentu pernyataan hukum sebagai produk politik itu bisa dibenarkan karena sudut pandangnya adalah politik. Tetapi ketika sudut pandang yang digunakan adalah ilmu hukum, maka pernyataan politik sebagai produk hukum itu juga bisa dibenarkan karena sudut pandang yang digunakan adalah ilmu hukum. Di sisi lain, pernyataan hukum merupakan produk politik itu juga dibenarkan jika didasarkan pada desain atau kenyataan bahwa hukum itu sebagai undang-undang. Karena dalam faktanya, jika hukum itu dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif ya DPR gitu ya, maka tidak ada seorang pun yang dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik karena hukum itu merupakan ya kristalisasi, kemudian formalisasi dan suatu bentuk legislasi dari kehendak-kehendak politik, kepentingan-kepentingan politik yang saling dikompromikan. Apalagi kemudian di dalam suatu legislatif itu ya sudah dikuasai oleh dominasi kekuatan politik tertentu. Nah, itu jelas ada sebuah kompromi kepentingan di situ. Dalam konteks ini pernyataan bahwa hukum merupakan produk politik itu bisa dibenarkan. Karena memang kenyataannya seperti itu atau desainnya seperti itu. Tetapi menjadi sebaliknya, jika ada pernyataan bahwa politik merupakan produk hukum itu juga bisa dibenarkan. Pembenarannya karena kalau kemudian hukum itu dikonsepsikan sebagai das sollen itu cita-cita, keinginan atau keharusan yang akan dilaksanakan. Atau kalau das sen itu ius constitutum, kalau das sollen itu ius constituendum, itu mengenai tentang cita-cita hukum, mengenai tentang kira-kira apa hukum yang ideal yang harus dipraktekkan di dalam kehidupan masyarakat, itu cita-citanya. Nah, terlepas dari kedua perdebatan itu, apakah yang benar hukum merupakan produk politik atau politik merupakan produk hukum, intinya kalau saya lebih memahami, ya saya sepakat dengan pernyataan Profesor Mukhtar Kusumaatmadja yang mengatakan bahwa politik tanpa hukum itu zalim, kemudian hukum tanpa politik itu lumpuh. Politik tanpa hukum atau kekuasaan tanpa hukum itu bisa saja kekuasaan itu akan menimbulkan satu kemudorotan yang luar biasa, otoriter. Sedangkan hukum tanpa kekuasaan itu bisa saja lumpuh, tidak bisa dijalankan. Bayangkan kalau kemudian ada aturan hukum tapi tidak ada lembaga yang menegakkan hukum itu. Tidak ada lembaga yang membuat secara hukum itu secara formal, legal formal berlaku di Indonesia. Nggak ada polisi, nggak ada lembaga penegak hukum yang lainnya, nggak ada kehakiman dan sebagainya, maka tidak akan bisa dijalankan hukum itu. Kemudian kalau dalam kajian ini, karena kita jadi saya tidak kemudian mengarahkan mahasiswa untuk sepakat atas istilah hukum sebagai produk politik. Tapi dalam kajian politik hukum itu kita ya harus atau wajib mengkaji hubungan hukum dengan politik, khususnya dari sudut pandang politik hukumnya, sudut pandang politiknya. Dan dalam sudut pandang tersebut saya ya menggunakan satu istilah atau saya mengambil istilah hukum itu sebagai produk politik, karena yang kita kaji adalah suatu peraturan perundang-undangan yang sudah jadi, kemudian kita lihat dari sisi
isinya bagaimana, kemudian arah peraturan perundang-undangan itu bagaimana, terus kemudian juga bentuk peraturan perundang-undangan itu bagaimana gitu. Dan kajian tersebut hanya bisa dikaji menggunakan teori politik hukum yang menempatkan hukum sebagai unsur unsur yang dipengaruhi oleh politik gitu. Intervensi politik atas hukum. Istilah hukum sebagai produk politik ini menimbulkan konsekuensi bahwa dalam pembentukan hukum selalu dipengaruhi atau intervensi kepentingan politik tertentu. Ya, ini dalam pernyataan Dasein tadi, kita tidak bisa memungkiri bahwa hukum itu ya produk undang-undang. Hukum itu adalah undang-undang. Undang-undang itu produknya DPR. DPR itu siapa? Ya, lembaga legislatif. Unsurnya dari mana? Dari partai politik. Tentu mempunyai kepentingan politik. Maka bisa saja produk hukum yang dibuat oleh DPR itu ya hasil dari resultan atau kompromi dari kepentingan-kepentingan politik tertentu. Nah, apalagi ketika kita berbicara mengenai tentang dominasi sebuah kekuatan politik yang itu berada di lembaga legislatif. Tentu ya itu pasti akan mengarah pada kepentingan politik. Karena hukum adalah produk politik, sehingga keadaan politik tertentu akan melahirkan hukum dengan karakter tertentu. Nah, jadi konfigurasi politik itu akan menentukan produk hukum. Kalau politiknya itu baik konfigurasinya, maka hukumnya juga akan baik. Nah, seperti itu teorinya. Namun kenyataannya yang sering dikritik oleh para akademisi bahwa praktek hukum di Indonesia itu meletakkan hukum sebagai alat kekuasaan dan kepentingan politik. Ini yang sering kemudian dikritik. Banyak sekali peraturan perundang-undangan yang itu sangat kelihatan sekali ada muatan kepentingan politik di sana, ada muatan kepentingan politis di sana. Nah, coba sampean nanti coba browsing atau coba searching mengenai tentang jurnal yang berbicara politik hukum peraturan perundang-undangan tertentu. Di situ akan muncul banyak sekali hasil-hasil kajian yang dilakukan oleh akademisi terkait dengan produk-produk hukum tertentu yang itu ya berusaha untuk membongkar kepentingan politik di balik suatu peraturan perundang-undangan. Kemudian selanjutnya mengenai konfigurasi politik dan produk hukum. Nah, teorinya kalau berbicara tentang konfigurasi ini kan berbicara kerangka atau hubungan yang berada dalam suatu hubungan yang sangat erat ya, terkait gitu ya, antara politik dan produk hukum. Teorinya adalah bahwa sistem politik itu akan melahirkan produk hukum. Sistem politik tertentu itu akan melahirkan produk hukum tertentu pula. Kalau sistem politiknya baik, produk hukumnya juga akan baik. Kalau sistem politiknya buruk, produk hukumnya juga akan buruk. Nah, itu. Coba mari kita lihat selanjutnya mengenai tentang konfigurasi politik dan produk hukum yang ini mengenai indikator sistem politik. Nah, saya merujuk dari konsepsi yang dibuat oleh Prof. Mahfud MD mengenai tentang indikator sistem politik, yaitu dibagi menjadi dua, konfigurasi politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang otoriter. Konfigurasi politik demokratis itu ciri-cirinya satu, parpol dan parlemen kuat menentukan haluan dan kebijakan negara. Lembaga eksekutif atau pemerintah itu sifatnya netral. Pers atau media bebas tanpa sensor dan pemberedelan. Partisipasi masyarakat kuat. Nah, kemudian konfigurasi politik otoriter, parpol dan parlemen atau legislatif lemah karena di bawah kendali eksekutif. Contohnya apa? Contohnya kita tahu hubungan antara eksekutif dan legislatif dalam sistem pemerintahan yang yang presidensial seperti halnya di Indonesia ini
Jadi kan ada keterkaitan hubungan yang sangat erat antara pemerintah, dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif, khususnya berkaitan dengan pembuatan produk hukum. DPR itu mempunyai hak untuk membuat atau merumuskan peraturan hukum berdasarkan aspirasi masyarakat, idealnya seperti itu. Tetapi pemerintah juga mempunyai hak untuk mengusulkan atau yang disebut sebagai hak inisiatif untuk mengusulkan rumusan peraturan perundang-undangan. Nah itu. Terus karena dalam sistem parlemen itu mekanisme pemilu itu dilaksanakan yang dilaksanakan secara serentak dan kemudian juga saling berkaitan antara pemilihan legislatif atau pileg dan pilpres, maka kita tidak bisa memisahkan hubungan keduanya antara legislatif dan pemerintah. Untuk menjadi calon seorang presiden, dia harus mendapatkan 20% suara atau kursi dari partai politik yang mengusungnya untuk menjadi calon presiden di parlemen. Itu yang dinamakan sebagai parliamentary threshold atau presidential threshold. Jadi dia harus dapat suara 20%. Otomatis kalau bicara seperti itu, partai politik dan koalisi partai politik yang kuat di legislatif itu tentu akan mempunyai kesempatan yang besar untuk mengajukan atau mendorong kadernya menjadi calon presiden. Konsekuensinya ketika kemudian calon presiden ini terpilih, maka kekuatan politik calon presiden di dalam legislatif itu juga akan kuat. Nah, kita tahu pemilu tahun 2014 yang dimenangkan oleh Jokowi, ini kan kemudian yang musuhnya Prabowo saat itu, ini kan kemudian memecah kekuatan politik di legislatif itu ada dua kubu, dua koalisi. Yang pertama koalisi Indonesia Hebat dan yang kedua koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih itu ya partai politik yang mengusung Prabowo dan siapa wakilnya saat itu saya lupa. Kemudian koalisi Indonesia Hebat itu ya partai politik pengusung Jokowi. Nah, kekuatannya hampir sama. Nah, kalau kekuatannya sama seperti itu, ya kompromi politiknya menjadi seimbang. Artinya dinamikanya bagus dan saya kira ya tidak bisa kemudian suatu kekuatan politik tertentu berani bermain kepentingan seenaknya karena dikontrol oleh oposisi yang juga kuat. Tetapi kemudian kalau yang terjadi di 2019 ketika partai politik pengusung Prabowo, pihaknya Prabowo itu berada dalam satu koalisi dengan Jokowi yang ya karena ada kepentingan politik tertentu, kesepakatan dan deal tertentu, akhirnya Prabowo menjadi menteri dan sebagainya. Tentu kekuatan koalisi di DPR juga sangat kuat sekali. Dan kalau sangat kuat sekali, maka bisa saja kemudian kompromi pemerintah dan DPR untuk membuat peraturan perundang-undangan yang berdasarkan kepentingan politik mereka bisa berjalan dengan lancar dan mudah. Nah, bagaimana kemudian mengantisipasi dampak dari peraturan perundang-undangan yang dirumuskan dan kental dengan kepentingan politik? Ya, kekuatan sosial, jadi social movement lah, gerakan masyarakat yang kemudian harus mengawal. Kalau kemudian ada peraturan perundang-undangan yang ini sangat kental dengan muatan politis, ya kita demo. Nah, bahasanya seperti itulah istilahnya. Ciri yang kedua, lembaga eksekutif pemerintah otoriter dan intervensionis. Otoriter ya kalau dia punya mau untuk membuat suatu peraturan hukum tertentu, ya ini harus dibuat, harus disahkan, harus dilaksanakan. Pers media terpasung diancam sensor, pidana dan pemberedelan. Karena saking kuatnya kekuatan politik gitu yang menguasai semua
instrumen kelembagaan dan pemerintahan. Nah, ini kemudian ketika ada media ataupun pers yang berusaha untuk melakukan kritik terhadap pemerintah dari kebijakan-kebijakan yang tidak populis, bisa saja ini dianggap pidana karena mencemarkan nama baik dan sebagainya, karena makar, kemudian karena berusaha untuk menggulingkan pemerintahan dan sebagainya. Bisa saja ini dibredel. Kemudian partisipasi masyarakat dilemahkan. Jadi kalau di dalam sistem politik yang demokratis itu kan partisipasi masyarakat kuat sekali, dilibatkan dalam semua tahap dalam perumusan peraturan perundang-undangan. Kalau dalam pemerintahan yang otoriter itu partisipasi masyarakat dilemahkan. Bahkan ketika ada masyarakat yang menyuarakan aspirasi, itu dianggap mengkritik pemerintah dan kemudian dianggap tidak taat terhadap pemerintah. Ya seperti zaman Orde Baru, kalau kemudian ada sekelompok mahasiswa atau gerakan masyarakat yang berusaha mengkritik pemerintah, kalau tidak bisa dibina ya dibinasakan. Nah, itu yang otoriter. Terus apa hubungan konfigurasi politik dengan produk hukum? Jadi kalau sistem politiknya itu demokratis, maka karakter produk hukumnya itu responsif. Ciri-cirinya apa? Sesuai dengan tujuan. Ciri-cirinya apa? Hukumnya sesuai dengan tujuan negara dan tujuan hukum. Proses pembuatannya partisipasi, melibatkan masyarakat. Ada kajian-kajian akademis yang dilakukan sebelum membuat peraturan hukum. Kajian akademis ini berdasarkan aspirasi masyarakat, berdasarkan kebutuhan real di masyarakat, berdasarkan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat yang harus dipecahkan, yang harus diselesaikan dengan membuat kebijakan atau produk hukum tertentu. Muatannya aspiratif, rinciannya limitatif. Maksudnya limitatif itu sangat terbatas rinciannya. Jadi tidak multi tafsir, tidak multi interpretasi. Terus itu adalah karakter produk hukum yang responsif. Kalau karakter produk hukum yang ortodok itu dilahirkan dari sistem politik yang otoriter. Sistem politik yang otoriter melahirkan karakter produk hukum yang ortodok. Ciri-cirinya apa? Banyak muatan kepentingan politik. Jadi isinya kepentingan politik tok. Kemudian pembuatannya sentralistik dan dominatif. Artinya tidak melibatkan partisipasi masyarakat dan LSM misalkan. Tetapi ya ini hanya dikompromikan antara pemerintah dan DPR saja. Kemudian muatan isinya itu positivistik dan instrumentalistik. Positivistik itu ya legal formal, yaitu. Kemudian rincian peraturannya itu isinya open interpretatif, masih terbuka interpretasi. Jadi ya bisa saja kemudian pasal yang dihasilkan itu pasal karet, pasal yang bisa saja menjerat, digunakan untuk menjerat suatu tindakan hukum atau suatu tindak pidana apapun. Kayak contohnya misalkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu ya. Itu salah satu bentuk dari peraturan hukum yang pasalnya pasal karet, karena berbicara mengenai tentang pencemaran nama baik di media sosial yang ya itu bisa digunakan untuk menjerat siapapun yang dinilai melakukan pencemaran baik di media sosial. Saya kira itu untuk penjelasan pada materi ini, dan semoga ini bisa menjadi pemantik dan pemicu diskusi kita pada hari ini, dan saya kira agar lebih menarik dari pembahasan dan diskusi kita, saya mengharapkan kepada semua mahasiswa untuk memperkaya teori dan memperkaya analisis masalahnya dengan membaca berita mengenai tentang politik dan hukum, apalagi yang berkaitan dengan isu-isu peraturan perundang-undangan yang kontroversial. Itu silahkan dibaca di media, di internet, atau juga bisa mendownload jurnal-jurnal, karena saya kira sangat banyak sekali sumber referensi yang bisa kita manfaatkan untuk media belajar dan memperkaya wawasan kita.
Terima kasih, kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan semoga bisa memicu diskusi yang menarik. Terima kasih. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.